Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota Syadaralun, kita masih dalam talk show bersama Flower Aceh dengan tema Gerakan Ceria, Cegah Anemia Remaja Indonesia di Aceh. Nah, Syadaralun, saat sekarang ini kita memasuki segmen terakhir dan tentunya kita minta kita minta jawaban terakhir juga nih dari narasumber. Ini jawaban ya, belum statementnya gitu. Yeah. Oke, ini pertanyaan yang dari saya, bagaimana cara yang baik bagi orang tua dengan remaja putri yang dapat memantau agar remaja dapat mengkonsumsi secara rutin tablet penambah darah ini yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau guru. Gimana? Saya mau ke Pak Khairul dulu lah. Tidak ada cara lain ya. Iya Pak. Mungkin bisa lebih dekat atau mungkin lebih besar Pak suaranya. Sekolah atau madrasah. Betul. Tempat anak-anak berkumpul. Kalau mendatangi anak-anak di rumah masing-masing itu kan tidak maksimal. Jadi tetap menggunakan TPUKSM yang ada di sekolah menjadi ujung tombak. Targetnya anak-anak harus minum TTD, itu targetnya. Nah, itu jangan sampai 10% tadi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya melalui medsos seperti ini, bahwa apa itu kekurangan darah, sosialisasi. Iya. Dan yang terakhir saya harapkan surat edaran itu dari Bapak Gubernur atau dari Ibu tim penggerak PKK agar jangan ada lagi sekat-sekat atau halangan pengiriman tablet itu walaupun masa pandemi. Tidak ada itu, pandemi tetap berjalan, pil harus berjalan. Stok pil itu berapapun banyaknya harus dikirim ke puskesmas dan petugas puskesmas harus datang ke sekolah itu, memberikan advice, nasihat, informasi, Bu kapan jadwalnya, dipanggil anak-anak secara bergelombang, minum pulang, nggak ada yang mustahil dia. Tapi kalau kita hanya ya seperti ini aja bisa sih, tapi bendanya itu. Beberapa orang tua sih yang seperti saya katakan tadi, laki-laki, ayah itu penting loh Bu. Nah, penting. Mau ketinggalan. Kalau off air nanti bakal lanjut. Harus ayah yang ini ya, betul. Tapi peran bapak memang perlu dua-duanya memang sehingga seorang ibu menjadi bangga dan kagum terhadap suaminya. Pulang-pulang bawa ini mah kasih apa nih sangobian untuk mama, bukan untuk kamu, untuk anak. Oh maaf. Nah, jadi bukan untuk kamu tapi anak-anak. Jadi seorang ibu akan menjadi kagum. Ayah tahu dari mana? Ayah tahu informasi dari radio, dari mana-mana bahwa anemia bisa menyerang siapa saja. Betul. Maka ini ibu, mama, anak kita juga bakal menjadi ibu. Jadi dia harus sehat. Nah, jadi kalau seorang sehat betul, jadi ibu juga ringan tanggung jawabnya. Papa tahu dari mana sih? Dari UKS, dari interview atau dialog hari ini. Oleh karenanya saya menyebutkan tadi ada beberapa unsur. Yang pertama, sekolah, kepala sekolah, TPUKS sekolah harus gigih dan giat untuk mendatangi unsur kedua, puskesmas. Tanya dong demi generasi kita, demi anak-anak. Bu, udah ada pilnya Bu di puskesmas? Oh, udah ada. Atau kalau belum, Ibu tolong dong, puskesmas akan nanya pada dinas kesehatan. Karena beda mekanisme ini dengan puskesmas di kap kota, puskesmas di provinsi. Ini dengan dengan aturan-aturan politik kita. Tapi kalau untuk kementerian itu tetap mendrop. Nah, ketika seorang guru atau petugas UKS, ada. Nah, kita perlu edaran. Jangan obat ditahan-tahan. Kita tahu banyak sekarang masa pandemi ini ada obat palsu, ada tabung oksigen palsu. Berikan. Pandemi berlalu, anak-anak harus dapat pil TTD. Gitu, nah, kalau menurut Bu Wirda seperti apa? Kalau saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Khairul tadi ya. Artinya anak-anak ini kan ada di sekolah dan juga ini diberikan seminggu sekali. Kalau saya mengusulkan kita menghimbau melalui TPUKSM ini meminta ke sekolah membuat hari minum tablet besi untuk remaja putri. Misalnya di hari Senin di saat upacara bendera. Ya walaupun sekarang kan pandemi ya. Ini kita kan cerita di luar masa pandemi ya Tia ya. Artinya di saat upacara bendera ada satu sesi yang diberikan mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit. Sekarang semua remaja putri minum tablet besi itu hari Senin untuk minggu itu kan sudah dilakukan sekali. Nah, minggu depan kan ada upacara lagi. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Atau kalau memang tidak bisa dilakukan di saat upacara, di dalam kelas. Jadi tetap buat hari Selasa adalah hari minum tablet besi untuk siswi misalnya. Nah, di jam 10. Jadi di saat gurunya di kelas
gurunya berhenti sebentar mengajar, buatlah ayo sekarang semua kita minum tablet besi, apalagi misalnya sekolahnya sudah maju, punya pengeras suara yang bisa didengar semua, yaitu seperti itu. Nah, kalau di keluarga ya tetap tadi orang tua yang akan mengingatkan si anak, apalagi kalau tadi sudah punya aplikasi ceria, mudah-mudahan di aplikasi itu sudah ada juga pengingat ya, seperti kita kan pengingat air minum yang harus kita konsumsi seperti itu. Nah, satu lagi wadah yang bisa digunakan adalah posyandu. Nah, posyandu remaja tadi kan itu pelayanannya sebulan sekali ya, melalui PKPR, Program Kesehatan Peduli Remaja. Jadi bisa juga untuk satu kali sih cuma bisa dilakukan. Jadi minum bersama di posyandu, tetapi 3 minggu berikutnya dia akan minum di rumah ya, seperti itu. Mungkin seperti itu Tia ya. Iya, kalau menurut Bu Dokter gimana nih Bu Dokter? Ya, sepertinya sudah dirangkum oleh dua narasumber yang lain ya, tapi minimal artinya poinnya kalau kita ingin orang tua mengawasi anak pemberian tablet tambah darah, orang tua dulu harus terinformasi bahwa ini ada program dari pemerintah pemberian tablet tambah darah untuk anak remaja putri sekali seminggu harus diminum. Nah, kalau saat ini terkendala dengan tatap muka, mungkin akan dicari jalan bagaimana caranya, tapi tablet ini harus diminum oleh remaja putri kita. Oke. Kalau tadi disebutkan aplikasi ceria itu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, kalau remaja putri kita ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai apa itu anemia, bagaimana mengatur pola makan yang baik dan sehat. Nah, di Play Store bisa dibuka, di situ ada aplikasi ceria, di situ juga ada pengingat untuk kita kapan harus minum tablet tambah darah, kemudian informasi-informasi terkait tentang anemia. Oke, jadi luar biasa informasinya lengkap dan mungkin itu juga saya anggap sebagai closing statement juga ya, Pak Khairul, Bu Dara dan juga Bu Wirda. Yang pasti terima kasih banyak, infonya luar biasa nih, bukan hanya buat Syedaralon tapi buat saya pribadi juga jadi teredukasi mengenai anemia ini ya. Tapi ada satu yang agak mau tanyakan nih. Saya pernah dengar katanya kalau kita masak pakai panci besi, pakai belanga besi, wajan besi, itu katanya bisa menambah darah juga ya, karena ada zat besi di situ terserap gitu. Tapi saya rasa pembicaraan tuh di sini aja, sampai keluar. Di sini aja. Malu kita Tia itu, masih ada anggapan. Oke, jadi itu mitos ya Pak ya. Oke, karena ini supaya saya nggak bilang mitos, di sini aja, jangan sampai keluar. Jadi cukup kalau antara kita berempat ya saja ya. Zat besi masak di belanga besi. Nah, kalau belanga yang ke tanah cepat masuk ke tanah. Kenapa nggak makan pagar aja sekalian? Ya, ini cerdas maka dipertahankan di Serambi ini. Saya baru tahu ada penyiar seperti ini. Luar biasa ya Pak ya, itu Bapak ngecek kayaknya. Itu menyesatkan. Tapi itu memang ada Pak mitosnya, makanya mumpung ada Bu Dara berarti itu mitos ya. Karena saya baca di internet juga banyak beredarnya, makanya harus kita luruskan supaya masyarakat jangan teredukasi dengan hal yang seperti itu ya. Betul, baik, terima kasih banyak Pak Khairul, terima kasih banyak Bu Dara, terima kasih banyak Bu Wirda sudah hadir ke studio Serambi FM dan sudah memberikan informasi luar biasa untuk Syedaralon, buat kita juga semua di sini. Semoga sehat terus ya, dan semoga aktivitasnya juga lancar. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih kerja. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita dan tentunya untuk Anda Syedaralon yang sudah bergabung bersama kami dari tadi dan sudah bertanya, sudah menyimak via Facebook, via radio dan via streaming, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi tentang anemia, baik itu untuk remaja putri maupun untuk remaja maupun untuk semua usia. Dan Syedaralon, terima kasih banyak atas atensinya, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Kesehatan Aceh dan juga UKS, Flower Aceh, Nevo, dan UNICEF Perwakilan Aceh. Terima kasih banyak atas atensinya dan saya Tian Dolusia pamit undur. Syedaralon, wassalam.